kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan materi supply and demand analysis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Intan Melasari Rizkia dengan NIM 2504020030. Saya Lela Sandi Purba dengan NIM 2504020018. Saya Salon Natasha dengan NIM 2504020021. Saya Aspina dengan NIM 2504020038. Saya Veronica dengan NIM 2504020010. Nama saya Nasyo Syakira Susanto dengan NIM 2504020002. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang tersedia dengan harga tertentu. Selain itu, penawaran dapat dimaksud dengan barang yang tersedia dengan harga tertentu dalam satu periode. Sama halnya seperti hak dan kewajiban. Penawaran tidak bisa berdiri sendiri. Penawaran terjadi karena adanya permintaan. Sama seperti halnya tidak akan ada penjual kalau tidak ada pembeli. Penawaran memiliki keterkaitan dengan permintaan. Di sini ada dua jenis penawaran. Satu, penawaran pasar atau market. Penawaran pasar atau market merupakan keseluruhan jumlah barang atau jasa yang dibeli dari penjual atau prosedur di pasar. Dua, penawaran perorangan atau individu. Penjual perseorangan menawarkan seluruh produk, barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga. Hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran menjelaskan tentang interaksi antara penjual yang berperan sebagai produsen dengan pembeli yang berperan sebagai konsumen. Ketika keduanya bertemu, maka akan terjadi tawar-menawar seperti yang sering kita lihat di pasar tradisional. Lalu bagaimanakah dengan hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara barang atau jasa dengan jumlah yang sudah ditawarkan oleh produsen adalah positif. Berarti jika harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga akan naik. Saya Aspina, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ingin dijual produsen. Lanjut yang kedua itu biaya produksi. Biaya produksi ini jika bahan baku, tenaga kerja, atau energi naik, maka penawaran itu bisa turun. Yang ketiga itu teknologi produksi. Teknologi yang lebih baik bisa membuat produksi lebih efisien, sehingga penawaran naik. Lanjut yang keempat itu harga barang lain yang terkait. Jika harga barang lain yang bisa diproduksi dengan sumber daya yang sama naik, produsen bisa beralih ke barang tersebut. Lanjut yang kelima itu tujuan atau harapan produsen. Jika produsen memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka bisa menahan stok sekarang atau penawaran saat ini turun. Terus yang keenam itu kebijakan pemerintah. Pajak tinggi bisa menurunkan penawaran, sedangkan subsidi bisa menaikkannya. Yang ketujuh, jumlah produsen atau penjual. Semakin banyak produsen, semakin besar total penawaran di pasar. Saya Aspina, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi tentang kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen di pasar. Biasanya berbentuk garis miring ke atas atau naik. Artinya, semakin tinggi harga, semakin besar barang yang ditawarkan. Bentuk dan arah kurva. Kurva penawaran miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan hubungan positif searah antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Artinya, saat harga naik, jumlah yang ditawarkan naik.
Begitu juga saat harga turun, jumlah yang ditawarkan juga turun. Karena produsen akan lebih semangat menjual barang jika harganya tinggi. Baik, di sini kita bikin rumus quantity supply sama dengan konstanta tambah koefisien price. Kita akan bikin contoh soal dan di sini saya sudah menyiapkan tabel. Nah, dari tabel ini nanti akan digambarkan dalam grafik. Kita bikin contoh soalnya QS sama dengan min 50 tambah 5P. Ini kita coba bikin grafiknya. Ini harga, di sini jumlah ditawarkan 0, 20, 40, 60, 80, 100, 140. Nah, di grafik ini kita ambil dari yang tabel ini. Tabel sini harganya 10, jadi kita bikin titiknya di sini. Titiknya di sini. Terus 20, harganya 20, jumlah yang ditawarkan 50. 20, jumlah yang ditawarkan 50. Berarti di sini ya. Di sini. Terus harganya 30, jumlah yang ditawarkan 100. 30 jumlah dari sini, di sini, di sini, nah di sini, dan terakhir 40 harga jumlah ditawarkan 150, berarti di sini, ini di sini ke 150 di sini. Nah di sini kan kurvanya akan naik dari kiri, ini kan dari kiri bawah ke kanan atas. Nah ini menunjukkan semakin tinggi harga, semakin banyak yang ditawarkan. Bisa dilihat dari tabel di sini. Jadi, inti dari kurva penawaran, semakin tinggi harga, seperti pada grafik yang kita bikin ini, semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Dan kalau semakin rendah harganya, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Hubungan inilah yang disebut hukum penawaran. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal tentang penawaran. Jadi di sini soalnya yaitu pada saat harga beras 10.000 per kilogram, jumlah beras yang ditawarkan oleh pedagang adalah 100 kg. Ketika harga naik menjadi 12.000 per kilogram, jumlah beras yang ditawarkan meningkat menjadi 150 kg. Berdasarkan data tersebut tentukan yang A fungsi penawaran beras, yang B berapakah jumlah penawaran beras jika harga naik menjadi 15.000 per kilo, dan yang C yaitu gambarlah kurva penawaran dari fungsi yang telah ditemukan. Nah, yang pertama kita akan mencari jawaban yang A, yaitu rumus dari fungsi penawaran adalah QS A ditambah BP. Nah, kita pertama itu kita memiliki dua data. Yang pertama itu ada P-nya 10.000, QS-nya 100. Yang kedua, P-nya 12.000, QS-nya 150. Kemudian kita masukkan ke rumus 100 sama dengan A tambah B 10.000. Kemudian 150 sama dengan A tambah B 12.000. Kemudian kita eliminasi, kita kurangkan persamaan pertama dari yang kedua. 150 dikurang 100 sama dengan B buka kurung 12.000 dikurang 10.000, yaitu 150 dikurang 150
sama dengan B buka kurung 12.000 dikurang 10.000 yaitu 2.000. B sama dengan 50 per 2.000. Hasilnya yaitu 0,025. Kemudian kita substitusi nilai B ini ke salah satu persamaan. Dan saya akan mencoba menggunakan yang pertama ini. Sama dengan A ditambah 0,025 kali 10.000 sama dengan 100 sama dengan A tambah 0,025 dikali 10.000 itu 250. Jadi A sama dengan min 150. Fungsi penawaran berasnya yaitu S sama dengan min 150 ditambah 0,025 P. Ini adalah jawaban dari yang A. Kemudian kita akan mencari jawaban dari yang B. Nah, soal yang B yaitu hitung penawaran jika harganya 15.000. Tadi kita sudah cari yang A, itu hasilnya QS sama dengan min 150 ditambah 0,025 P. Nah, yang B ini tinggal kita masukin aja nilai P-nya. Min 150 ditambah 0,025 P-nya 15.000. Nah, QS-nya sama dengan min 150 ditambah 0,025 dikali 15.000 yaitu 375.000. QS-nya yaitu sama dengan min 150 ditambah 375 yaitu 225. Jadi jumlah penawaran beras pada harga 15.000 per kilonya yaitu 225 kg. Nah, soal yang terakhir yaitu gambarlah kurva penawaran. Sebelum itu kita bisa mengambil beberapa titik untuk membuat kurva penawaran. Karena kita tadi udah ada 3 titik ya, kita buat dulu tabelnya. Yang di sini itu fungsi penawarannya. Di sini harganya itu ada 10.000, 12.000 dan 15.000. Sedangkan fungsi penawarannya itu ada 100, 150 dan 225. Setelah itu barulah kita membuat kurva penawarannya. Yang di sini itu harganya, sedangkan yang di sini fungsi penawarannya. Coba ulang sini. Sedangkan yang di fungsi penawarannya itu sorry 125. Nah, setelah begini, mari kita tentukan titiknya menggunakan data yang ini. 10.000 dan 100 di sini. Kemudian 12.000 dan 150 sini. Setelah itu 15.000 dan 225.000. Nah, setelah itu baru kita tarik garis ya ke atas.
tuliskan sini A anggapnya 10.000, 100, sini B 12.000, 150, yang sini C 15.000, 225.000. Nah, jadi kurva penawaran ini di mana hubungan antara harga dan jumlah beras yang ditawarkan bersifat positif. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah beras yang ditawarkan. Jadi seperti inilah kira-kira kurva penawarannya ya. Segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang soal dari penawaran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demand atau permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan ada dua. Yang pertama, semakin turun harga maka semakin banyak yang diminta. Yang kedua, semakin naik harga maka semakin sedikit yang diminta. Contohnya adalah yang pertama, harga sepatu dari Rp200.000 diskon menjadi Rp99.000, yang artinya semakin banyak yang beli maka permintaannya akan naik. Contoh yang kedua adalah harga cabai di pasar dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilo, yang artinya semakin sedikit yang dibeli maka permintaannya akan turun. Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Terus selanjutnya ada faktor-faktor permintaan yang mempengaruhi permintaan dan menyebabkan pergeseran kurva tersebut. Yang pertama ada harga barang berbanding terbalik, yang kedua ada harga barang komplementer berbanding terbalik, yang ketiga ada harga barang substitusi berbanding lurus, yang keempat ada pendapatan berbanding lurus, yang kelima ada jumlah penduduk berbanding lurus, yang keenam ada kondisi sosial dan perekonomian, yang ketujuh ada peradaban, yang ke-8 ada agama, yang ke-9 tradisi, mode, dan selera konsumen. Yang ke-10 adalah harapan atau ekspektasi konsumen. Fungsi permintaan yaitu rumusnya P sama dengan A kurang BQ. P sama dengan harga barang, Q sama dengan quantity. Cara membentuk fungsi permintaan yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan 4 kurang 41 per 42 kurang 41. P sama dengan harga barang, Q sama dengan jumlah barang. Jika harga barang 70.000 per unit, maka jumlah permintaan 5 unit. Dan jika harga barang 50.000 per unit, maka jumlah permintaan 10 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Sebelum itu kita harus mengetahui P dan Q-nya. P1 itu 70.000, P2 itu 50.000, Q1 itu 5, Q2 itu 10. Kemudian kita masukkan yang udah diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu P kurang 70 per 50 kurang 70 sama dengan Q kurang 5 per 10 kurang 5. Lalu kita kalikan silang. Lalu kita mendapatkan hasil 5 kali P sama dengan 5P, 5 kali min 70 sama dengan min 350, lalu min 20 kali Q sama dengan min 20Q, dan min 20 kali min 5 sama dengan 100. Dari hasil 5P kurang 350 sama dengan min 20Q tambah 100, itu kita pindahkan min 350-nya ke kanan, jadinya positif 350. Lalu kita jumlahkan 5P sama dengan min 20Q tambah 100 tambah 350, itu 5P sama dengan min 20Q tambah 450. Untuk mendapatkan hasil akhirnya kita sederhanakan dengan
5P itu. Jadi 5-nya turun ke per. Jadi P sama dengan min 20Q tambah 450 per 5. Dan kita bisa sederhanain lagi dengan membagi pembina dan penyebutnya, yaitu min 20 bagi 5 itu min 4, dan 450 bagi 5 itu adalah 90. Dan kita mendapatkan fungsi permintaannya itu adalah P sama dengan min 4Q tambah 90 atau P sama dengan 90 min 4Q. Oh iya, saya lupa menjelaskan yang di awal. Untuk price itu saya ubah dikecilin dari 70.000, saya menuliskannya menjadi 70 agar tidak susah menghitungnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi supply and demand analysis. Untuk kekurangan materi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.